Baik, ada satu pertanyaan udah masuk sambil mengefektifkan waktu Bu ya. Jadi ada pertanyaan dari jamaah. Ada satu lagi, ya baik. Sambil menunggu yang lain kita mengefektifkan waktu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, karena saya sudah tua sehingga dalam menimba ilmu sudah sangat ketinggalan, maka saya mohon bagaimana supaya dalam berzikir maupun sholat kalbu saya bisa bergetar. Mohon petunjuk Buya. Syukur-syukur ruh yang dihembuskan kepada saya dapat mengenal yang menghembuskannya. Terima kasih, syukran Buya. Kenali yang disebut, maka sebutannya akan menggetarkan. Tapi semakin engkau mengenalnya, semakin engkau akan pasrah, tidak mampu mengenalnya. Inilah kata-kata Imam Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu anil idrak idrakun. Engkau mengaku tidak sanggup mengenal Allah, itulah puncak ma'rifat. Jadi semakin kita kenal nama, afal, perbuatan, sifat, semakin bingung Pak nanti. Tapi bingungnya asik. Bingungnya orang-orang yang kenal Allah itu adalah alimnya, ikhlasnya orang awam. Jadi orang alim ma'rifat bingung, itu orang paling pintar di dunia. Hebat gak tuh? Ya. Salahnya Nabi masih solehnya orang awam. Nabi merasa salah, tapi bagi awam masih soleh. Contoh, Nabi Ibrahim menyelamatkan istrinya dan mengatakan, ini saudariku. Bener gak? Kalau kita tiap hari bohong. Beliau bohong menyelamatkan istri, kita bohong setiap hari. Sama aja, ustadz gak ustadz sama. Lagi di mana, bro? Lagi di jalan. Ya, jalan dari WC ke kamar. Sama aja kan? Ustadz juga begitu. Jadi kita nih, salahnya Nabi masih solehnya kita. Itu cara memahaminya, ya. Jadi kenali yang disebut, maka qalbu akan bergetar. Ngajilah ma'rifat itu. Jadi jangan banyak di angka, banyak di ngaji sekarang. Ngaji zikrullah, ya. Itu booster zikrullah ma'rifat itu, ya. Baik. Pertanyaan yang kedua. Apakah Nur Muhammad sifat Allah? Mohon penjelasannya, Bu ya. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan hubung-hubungkan dengan yang tidak berhubungan langsung. Nur Muhammad itu pancaran dari Ahmad. Ya. Jadi pertanyaan itu salah. Pertanyaannya salah. Nur Muhammad itu adalah hembusan Allah yang mengeluarkan cahaya. Cahayanya disebut Nur Muhammad. Ini ilustrasi lampu dan cahaya, matahari dan sinarnya. Sinar ini nur. Dia sumbernya matahari. Gas apinya itu Ahmad namanya. Ya. Gas api yang menyembur itu namanya Ahmad. Yang menyemburkannya, yang menghembuskannya Allahu Ahad. Jadi kajian begitu udah ketinggalan, tahu? Jadi kajian Nur Muhammad itu sudah banyak menyimpang. Bahkan ada yang bertanya, apakah sifat Allah berjisim? Ya salah. Mana ada sifat Allah berjisim? Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul. Itu pertanyaan iblisiyah.
Gak usah bertanya yang gak penting. Kajian Nur Muhammad itu bukan mempersulit orang mengenal Allah, justru mempermudah orang kenal. Udah jelas Nur Muhammad kok masih disebut sifat. Kalaupun iya asma, Allahu nurus samawati wal ard. Nur itu nama daripada nama-nama Allah. Ya. Kalau sifat lain lagi. Sifat Allah dicipta atau tidak dicipta? Tuh, pusing kan? Tuh, kalau ngaji nggak bener, banyak pertanyaan. Siapa aku? Mana aku? Siapa Nur Muhammad? Ngapain tanya-tanya begitu? Ngapain ngaji mempersulit diri? Ngaji itu mempermudah. Maka saya kasih ringkasan. Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi, itu ringkasannya. Jangan dibelok-belokin ke sifat, jangan belok-belokin kemana. Ya, itu udah ketinggalan ngaji begitu. Di kitab-kitab lama aja nggak ditulis begitu. Dan ma'rifatullah diturunkan bertahap ke kolbu para wali. Wali-wali Allah itu kan kolbunya mi'raj terus, kan as-sholatu mi'rajul mu. Jadi antum kalau nggak mi'raj nggak sholat, gitu maknanya. Jadi sholat kita tadi itu belum mi'raj, belum sholat menurut ahli hakikat. Tapi kita udah ngerasa suci ya. Melihat ada wali nggak sholat curiga, padahal dia lagi mi'raj. Ya. Ketemu, kalau nggak percaya, antum naik ke alam sana, ketemu orang loh. Kok dia di bawah, ada di atas, kok dua? Bingung kan? Ya. Jadi yang disebut sholat bagi ahli ma'rifat, ketika rohaninya ketemu Allah, mi'raj kepada Allah, disitulah Nur Muhammadnya aktif. Jadi tidak ada urusannya Nur Muhammad sifat. Apa itu pertanyaan-pertanyaan begitu? Saya udah bosan dengar pertanyaan begitu. Ke depan tidak ada lagi pertanyaan apakah sifat Allah berjisim, apakah Nur Muhammad sifat Allah. Gak ada lagi pertanyaan begitu. Ya, yang benar Nur Muhammad itu di dalamnya ada tajalli sifat Allah, baru benar. Tajalli, tahu tajalli nggak? Tuh, Bang Jali tahu ya? Yaudahlah, nggak, itu ngaji sendiri aja ntar. Beda tajalli sifat dengan sifat. Pusing kan? Itu ilmunya Abah Guru Sekumpul itu. Beliau sudah merumuskan, ini dipersulit lagi. Ya, udah dirumuskan pelan-pelan oleh beliau, dipersulit lagi oleh orang yang mahkomnya nggak nyampe. Emang kalau nggak usul mempersulit kajian. Dia kira dia dua ma'rifat, ternyata malah mempersulit orang ma'rifat. Ya, jadi cukup pembahasan begitu. Ya, jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang disebut di Quran. La tas'alu an asya. Jangan kamu tanya mengenai sesuatu. Jika tubdalakum, jika diganti itu tasukum, akan mempersulit kamu. Ya. Itu nggak nambah ma'rifat antum kok. Ma'rifat itu mengenal asal usul, bukan menjadi Tuhan. Di dalam diri ada Nur Muhammad. Nur Muhammad sifat Allah, aku sifat Allah. Ya salam, kapan ente jadi sifat Allah? Nggak pantas. Tempat buang itu, tempat buang tai itu jadi sifat Allah, nggak pantas. Ya. Jadi kita ngaji ma'rifat jangan ala tariqatul iblis, ala tariqati iblis ya, jangan. Ala tariqati al-Muhammadi, tariqah Nabi Muhammad. Yassiru wa la tu'assiru, permudah, kasih pertanyaan yang memudahkan. Ya. Udah ntar saya tulis lah buku tentang Nur Muhammad yang gampang berarti. Bahkan nggak perlu pakai tulis. 4 ya. Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Selesai kan? Selesai nggak? Kalau nanti ada Dajjal mau turun, Nabi bilang nanti bakal ada Dajjal turun, keluar si Dajjal. Benar kan? Ada hadisnya? Hadisnya sahih. Mesti ada yang kolbunya seperti kolbu Nabi Muhammad, yang bisa mengalahkan orang itu, yang nanti ngasih mandat pedangnya kepada Sayyidina Isa. Karena Sayyidina Isa kalah waktu masih hidupnya. Jadi jangan salah paham, kita ini meyakini bab Nabi Isa turun bukan berarti kita nanti jadi Nasrani semua. Enggak juga.
Nabi Isa itu udah bekerja dulu Al-Mahdinya untuk melemahkan si Dajjal dari dalam. Baru Nabi Isa turun. Kalau nggak bisa dia bekerja. Karena dulu aja Nabi Isa ditangkap, mau ditangkap, alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Baru dinaikin. Seandainya Nabi Isa bisa membunuhnya dari dulu, udah dibunuh dari dulu. Inilah hebatnya umat akhir zaman. Maka kajian-kajian ma'rifatullah harus yang sudah jelas, nggak boleh jelimet. Dalilnya juga nggak boleh di luar Al-Quran dan Sunnah. Ya, Insya Allah kajian Nur Muhammad yang saya sampaikan itu dalil-dalil sudah kita rapikan. Ini bukan Quran, bukan hadis, ini kalam, ilham. Ana minallah wal alam minni. Aku dari Allah, alam dariku. Itu bukan hadis Nabi. Itu pertemuan, jadi ada wali ketemu dengan rohaniah Nabi. Dalam alam rohani Nabi berbicara begitu. Itu namanya hadis ilhami. Hadis-hadis ilham. Nggak boleh dijadikan sebagai sebuah dalil. Cukup dijadikan sebagai sebuah paham. Ya. Wallahu a'lam bis. Wah, kayaknya jadi takut nanya Nur Muhammad. Yuk lanjut. Pertanyaan yang ketiga ini kurang lebih sama dengan pertanyaan keempat, tapi bisa saya rangkum. Mohon diijazahkan talqin zikir salah satu tarekat. Terus mohon juga zikir yang Buya ijazahkan di YouTube, bolehkah kami amalkan? Saya ini hamba Allah, bergerak dengan la haula wala quwata illa billah. Mentalkin pun harus ada gerak itu. Kalau lagi nggak ada gerak itu nggak muncul, nggak bisa dibuat-buat. Mungkin yang Bapak saksikan itu ada 2 di Jambi, itu di pesantren Pak. Itu kiai-kiai yang hadir sama santri. Yang kedua waktu di Martapura, itu semuanya murid Abah Guru, ya. Karena guru saya Tuan Guru Bildan sudah mengijazahkan talqin versi ahli riwayat, ahli hadis, maka saya dapat sir ilham juga untuk menambahkan, melengkapi riwayat ini dengan ijazah thariqat. Ya. Dan itu belum datang, awalnya rasanya itu belum datang di sini. Saya udah coba-coba kayak di Masjid Mujahidin tadi. Saya udah coba, nggak bisa juga, nggak bisa dibuat-buat. Makanya tangisnya tangis hakiki, harunya haru biru, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa air mata gini, nggak bisa. Suaranya di lu nggak bisa. Kalau bergetar di sini bergetar yang di sana, haru di sini haru di sana, nggak bisa diulang-ulang, nggak bisa dibuat-buat. Bapak tunggu aja ya. Nanti banyak-banyak doa aja, bilang ke Amihud, ntar kita buat talqin di Masjid Mujahidin, tapi mikrofonnya benerin dulu ya. Ya, fadhal. Ini pertanyaan terakhir karena Buya akan melanjutkan perjalanan ke Mempawah dan Buya juga akan beristirahat. Jadi pertanyaan terakhir ini yang pertama, bagaimana caranya agar sholat bisa khusyuk? Terus maaf kalau di luar tema, bagaimana hukumnya kalau kita menghadiri undangan maulid sementara si tuan rumah penghasilannya dari hasil yang kurang baik, kurang halal gitu Bu ya? Apa? Ya, kok ada kurang halal? Berarti ada lebih halal. Hukum itu 2 aja, halal. Ya, nggak ada kurang halal, ada lebih halal. Contohnya jual narkoba. Oh itu haram. Haram. Udah tua, kalau cuma masalah yang khilafiyah seperti bank, asuransi ini kan masih diperdebatkan. Ya. Karena kalau mengharamkan bank semua, sini ATM-nya kasih ke saya aja sih. Ya, sok-sokan antum sok-sok suci. Mengharamkan bank tapi produk bank dipakai duit. Ya. Gimana supaya sholat khusyuk? Itu dulu ya. Sholat supaya khusyuk, jangan nyembah tembok, jangan nyembah huruf.
diingat-ingat lafaz alif lam, enggak. Jangan nyembah huruf. Menyembah Allah, Allah ujungnya hu. Hu itu dia. Dia itu bukan yang terbayang dalam pikiran, tapi dia sangat dekat. Sangat dekat. Dekatnya bagaimana? Ini nih, mohon maaf. Gelas kalau saya pindah, karena saya emang megang gelasnya. Coba, karena saya megang gelas. Bisa nggak ngangkat gelas tapi begini? Nggak bisa ya? Kecuali itu hanya di TV, di film ya. Kalaupun ada orang begini, pasti ada jin yang ngangkatin gitu. Atau ada energi. Nggak mungkin. Ini rambut keluar, gigi manja nggak? Ya. Punggung kita tambah panjang sampai kemudian berhenti stagnan, perut pun tambah lebar ya. Itu pasti ada yang ngurus ini. Benar nggak? Berarti Allah itu dekat sekali, lebih dari sekedar menyentuh. Bahkan urat-urat di dalam badan ini semuanya Allah urus. Begitu dekat Allah dengan kita. Namanya af'al Allah. Orang pakai af'al Allah yang Allah maha berbuat. Tiadalah di tubuhku, di kukuku, di rambutku, di darahku, kecuali di situ ada jasa-jasa Allah. Ada campur tangan. Itu aja pakai sholat Pak, nangis pasti. Bisa pingsan-pingsan kok. Kawan saya dulu minta belajar sholat khusyuk, kita kasih. Merinding-merinding, berhenti, dikira saya ngajarin ilmu setan. Makanya saya nggak sembarangan ngasih ilmu khusyuk. Ya, dia bilang Allah, bergetar badannya, bulu romanya berdiri semua. Langsung dia berhenti. Dosen lagi. Wah, kayaknya Ar-Razi ini ngajarin ilmu setan. Kenapa saya merinding? Lah emang di Qur'annya begitu, iza dzukirallahu wajilat qulub. Dan khusyuk itu ada tahapannya, ada khusyuk qalbu, ada khusyuk ruh, ada khusyuk akal, ada khusyuk badan. Yang nomor 2 terakhir paling bawah, yang nomor 2 di awal paling tinggi. Khusyuk badan, tunduk, lemas. Jadi sholat kalau tegang tanda gak khusyuk. Itu gak khusyuk. Tegang, orang khusyuk itu lembut, rileks. Karena Nabi mengatakan, arihna bis salah ya Bilal. Rehatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Sholat kok tegang. Tegang kan sholatnya? Yang lembut cuma pas gini doang. Kok gak gini? Seharusnya begitu juga ya. Yang lembut sholat tuh tangan naik, yang lembut turunnya. Karena Allah lagi memandang gerak per gerak, detik per detik. Ya, kenali yang disembah, maka engkau akan lembut dalam menyembah. Kalau akal nih khusyuknya, dia nggak banyak pikiran, makanya perlu makna, nggak perlu ngerti terjemahan Pak, perlu makna. Visualkan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dilakukan Nabi ketika mengajar sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Apa kata Nabi? Jangan menudah ke depan, karena di hadapanmu ada Allah. Bukan berarti Allah berada di depan. Jadi itu cara akal, harus punya visual, dia harus dibayangkan rasa seakan Allah di depan. Baru ada rasa Pak. Karena tidak ada rasa, maka rasakanlah kita berimam kepada Rasul. Karena tidak pernah membayangkan Rasul, rasakanlah berimam kepada guru. Gitu caranya. Itu cara khusyuk, perlahan-perlahan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Awas. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Yang ini satu lagi. Ya. Loh, ada lagi? Yang tadi apa tuh? Maulid. Oh, maulid kan udah dijawab. Gak ada namanya rezeki kurang halal. Halal aja, haram aja. Mungkin kita yang suuzon, sebenarnya dia halal. Mana ada orang buat maulid pakai duit haram? Gak mungkin. Pasti dia pakai duit yang halal. Kita aja yang suuzon. Ya. Maulid wajib nggak?
Gak wajib, yang wajib cinta Nabi. Jadi jangan terlalu karena ingin maulid terus pakai duit yang haram. Saya yakin orang-orang yang punya hati nurani buat maulidnya dengan harta yang halal. Ya. Jadi kalau ada ketahuan nih duit korupsi, baru kita nggak datang, nggak usah datang. Nggak ada cahayanya bagi saya. Orang mau nyebut nama Nabi pakai duit kotor kan nggak mungkin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di lain waktu kita ketemu lagi. Mohon maaf, tidak usah salaman ya. Ya, sedapatnya aja lah. Semoga semuanya dalam ridho Allah. Ingat sebelum tidur nanti zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Benar ya. Besok pagi baca la haula wala quwwata illa billah. Banyak-banyak dan salawat. Mohon dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.